Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berikan tutorial cara membuat validasi nama lengkap dengan gelar depan dan gelar belakang pada pengisian Google Form. Ya, ini pertanyaan datang dari Bapak Rifki Ade. Ya, jadi pertanyaannya adalah gimana cara membuat nama wajib kapital tetapi bisa mencantumkan gelar. Sedangkan gelar itu kan ada yang huruf kapital dan huruf kecil ya. Oke, sekarang saya coba tunjukkan hasil akhirnya seperti ini ya. Ini saya sudah membuat validasinya. Dan untuk pertanyaannya ada menanyakan nama, terus lengkap dengan gelar depan dan belakang. Contoh dari gelar depan dan belakang adalah seperti ini. Contohnya misalkan ada Dr. Andes, ada belakangnya SPD, ada yang depannya Haji, terus belakangnya ada SPD. Jadi ada gelar depan dan gelar belakang. Contohnya misalkan kalau misalkan tanpa gelar kayak gini, ini bisa atau boleh. Jadi kalau nggak punya gelar ya berarti otomatis tidak diisi ya. Tapi kalau misalkan ada gelarnya, seperti ini, seperti misalkan koma s titik pd. Nah seperti ini. Ini namanya harus huruf besar. Terus untuk gelarnya boleh besar, boleh kecil karena untuk gelar kan kecil ya hurufnya ya. Ini bisa diterima. Tetapi kalau misalkan namanya kok ada yang kecil, misalnya saya tulis kayak gini. Nah, ini kan kecil. Ini nggak bisa diterima ini. Jadi, untuk teks nama harus kapital. Tapi untuk gelar ini bebas. Mau huruf besar, huruf kecil nggak masalah. Misalkan lagi, misalkan. Nah, kayak gini. Ini kecil. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh ya. Nggak boleh kecil. Misalkan ini harus besar. Nah, kayak gini. Terus ada, kalau ada yang kecil, ini nggak bisa nih. Seperti ini juga kecil, ini nggak akan diterima. Nah seperti itu, teks nama harus kapital, kapital semua ya. Jadi ada kata, 3 kata itu harus kapital semuanya. Nah gimana cara membuat validasinya? Silakan bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Oke, untuk membuat validasi dalam pengisian Google Form, silakan buat form baru ya, form baru untuk membuat formulir misalkan eh, data pegawai atau identitas peserta atau apa ya bebas. Judulnya dikasih judul misalkan biodata. Terus pertanyaannya tadi nama ya, nama. Nah, kalau cuma kayak gini saja untuk pertanyaannya ya, maka semua isian itu bisa masuk ya, mau huruf besar, huruf kecil. Kalau nggak pakai validasi, makanya semuanya bisa masuk. Nah, supaya ada ketentuannya atau ada aturannya seperti tadi ya. Jadi bisa tanpa gelar, bisa gelarnya di depan saja, bisa gelarnya di belakang saja, dan untuk namanya itu harus kapital ya, bisa gelar depan dan belakang. Nah, itu ada validasinya. Gimana cara memberikannya? Itu di bagian bawah sebelah pojok kanan ya. Itu ada titik 3 di sini, ada opsi lain. Jadi ketika di pertanyaan nama, silakan klik opsi lain, diklik, terus nanti muncul validasi jawaban. Nah, ini dikasih validasi, terus dipilih yang sebelah kiri sendiri, angka dipilih dengan regular expression. Nah, seperti ini. Terus berisi itu diganti dengan kecocokan. Nah, di sini ada isian pola. Polanya seperti apa? Ini saya sudah buatkan ya. Ini polanya, ini panjang seperti ini. Silakan di copy saja. Klik kanan, copy, terus ke sini, paste. Nah, seperti ini. Jadi kalau tidak pakai pola seperti ini, saya coba preview. Kalau tidak dikasih validasi, maka kalau misalkan ini namanya kecil, saya kirim ini bisa terkirim ya. Karena nggak pakai validasi. Nah, sekarang saya kasih validasinya. Validasinya adalah regular expression, terus pilih yang kecocokan. Polanya tadi saya paste ke sini. Terus teks kesalahannya misalkan salah input, misalkan saya ketik nama wajib kapital. Nah, saya coba lagi, preview lagi. Saya ketik dengan tadi yang sama ya, misalkan Mulyono pakai kecil. Nah seperti ini, apakah bisa? Nah ini nama wajib kapital, ini nggak bisa dikirim ya, kecuali saya ketik Mulyononya huruf besar. Nah seperti ini,
maka akan terkirim. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang penjelasannya. Apa itu penjelasannya? Jadi di sini ada panjang ya, ada pola yang panjang. Di sini ada 3 bagian. Ada gelar depan. Ini dari sini sampai sini, ini saya sudah kasih keterangan. Terus dari sini sampai sini, ini adalah nama tengah, namanya ya, namanya. Namanya itu bisa terdiri dari beberapa suku kata. Bisa satu suku kata, 2 suku kata, 3 suku kata bisa ya. Terus yang dari sini sampai sini adalah gelar belakang. Nah, sekarang penjelasannya. Yang gelar depan di sini ini dari A sampai Z huruf besar ya. Terus A sampai Z huruf kecil. Ini maksudnya adalah untuk gelar depan itu bisa pakai huruf besar, bisa pakai huruf kecil. Misalkan DRS, D-nya besar, RS-nya kecil. Itu berarti maksudnya seperti itu ya. Terus kemudian di sini ada kurung kurawal ya, kurung kurawal 1 koma. Artinya untuk gelar depan minimal 1 karakter. 1 karakter misalkan Haji misalkan. Itu bisa 1 karakter. Terus maksimalnya itu boleh 2, boleh 3, boleh 4, tidak ditentukan. Di sini di belakang koma itu tidak ditentukan, artinya bebas. Untuk gelar depan mau berapa karakter juga bebas maksimalnya, tapi minimal 1. Minimal 1. Terus diikuti dengan titik bisa, ini titik. Diikuti dengan koma bisa, diikuti dengan spasi juga bisa. Jadi setelah gelar itu boleh pakai titik, boleh pakai koma, boleh pakai spasi. Terus untuk tanda tanya itu artinya adalah boleh pakai, boleh tidak. Ya, jadi boleh ada titiknya, boleh. Kalau nggak ada juga nggak masalah. Boleh komanya, boleh. Enggak juga nggak apa-apa. Boleh spasi, boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi yang tanda tanya itu artinya adalah pernyataan sebelum boleh dilakukan atau tidak. Jadi boleh iya, boleh tidak. Nah, terus kemudian dikasih kurung. Ini dikasih kurung berarti artinya adalah gelar depan. Terus dikasih tanda tanya lagi. Artinya gelar depan ini nggak wajib. Nggak wajib. Jadi boleh ada gelar depannya, boleh tidak. Seperti itu ya. Ini untuk gelar depan. Terus di tengah ada nama kapital. Jadi untuk namanya itu wajib huruf kapital, huruf besar semuanya. Ini dari sini sampai sini ya, sampai sini. Penjelasannya adalah A sampai Z ini kapital semua. Artinya pengetikan itu harus dari A sampai Z tapi kapital, nggak boleh huruf kecil. Nah, seperti namanya huruf besar semuanya A sampai Z. Terus minimal 3 karakter. Untuk nama kan kayaknya yang 2 karakter nggak ada ya. Kalau 3 kan mungkin Dwi, terus Tri, itu bisa. Jadi harus minimal 3 karakter. Nah, maksimalnya bebas. Maksimalnya bebas. Terus diikuti dengan spasi. Jadi misalkan Mulyono spasi Sapa, itu bisa. Ahmad Nurjaman misalkan. Itu berarti ada spasinya ya. Jadi ada spasinya, dikasih spasi. Terus spasinya ini nggak wajib. Kalau misalkan cuma 1 kata ya berarti nggak wajib. Jadi kan ini tanda tanya itu pernyataan sebelumnya boleh dilakukan, boleh tidak. Terus di sini ada tanda plus. Apa itu tanda plus? Tanda plus adalah mengulang untuk pernyataan di depannya. Karena untuk nama itu bisa terdiri dari 2 atau 3 atau 4 suku kata, ya 4 suku kata boleh. Itu makanya di sini ada plus. Plus itu berarti berulang ya, boleh berulang. Jadi mau menuliskan huruf besarnya minimal 3 karakter dengan spasinya itu boleh diulang. Jadi plus itu berarti tidak cuma 1 ya, tapi boleh berulang seperti itu. Terus diikuti nama tadi itu diikuti dengan koma. Jadi setelah mengetikkan nama itu belakangnya koma. Misalkan Mulyono, SPD itu harus ada komanya ya. Nah, komanya di sini juga nggak wajib. Kalau misalkan nggak ada gelarnya kan berarti nggak pakai koma. Ya seperti itu. Terus spasi juga kan setelah koma spasi SPD gitu kan. Jadi Mulyono, spasi SPD. Nah, SPD itu adalah gelar belakang di sini. Nah, ini adalah rumus untuk ketentuan gelar belakang. Gimana penjelasannya? Ini hampir sama dengan yang gelar depan. Seperti ini untuk AZ huruf besar, AZ kecil, ini kapital besar, kapital kecil. Terus 1 karakter minimal 1 karakter untuk gelarnya. Boleh pakai titik, boleh pakai koma, boleh pakai spasi, dan boleh berulang. Plus ini artinya kan boleh berulang ya, mengulang pernyataan di depannya. Jadi dari sini sampai sini ini boleh berulang. Kenapa boleh berulang? Karena gelar belakang itu bisa lebih dari 1. Misalkan seperti ini. Gelar depan Haji, terus nama 1, nama 2, nama 3 ya, beberapa suku kata.
terus koma spasi SPD, koma spasi Eskom, koma spasi SE. Yang gelar belakang kan bisa lebih dari satu, ya kan? Kayak seperti itu. Ini berarti bisa memasukkan yang ini, bisa yang ini, bisa yang ini, dan bisa yang ini. Silakan nanti dicoba-coba ya. Ini adalah rumusnya, silakan dipastikan. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan dicoba ya, dicoba. Coba saya masukkan dengan yang tadi tanpa gelar. Misalkan nama 1, nama 2. Oh ya, untuk angka nggak boleh ya. Nama-nama ya. Nah, ini kan ada spasinya, tanpa gelar boleh masuk ya. Terus misalkan ada lagi yang gelarnya di depan, Dr. Andes misalkan. DRS titik. Boleh pakai titik, boleh pakai koma, enggak pakai titik juga nggak apa-apa. Dr. Andes. Nah, ini boleh ini. Nah, ada satu kata atau dua suku kata boleh. Nah, seperti itu ya. Ini gelarnya di depan. Terus ada juga yang gelarnya di belakang seperti ini. Dua suku kata misalkan. Terus koma spasi S titik PD. Jadi dua suku kata ini seperti ini. Terus ada gelarnya. Ini bisa ya. Oke, seperti ini. Terus dua suku kata gelar di depan dan gelar di belakang. Misalkan Haji aja ya. Terus nah seperti ini. Ini bisa nih, bisa diterima ya, kirim. Nah, yang nggak boleh itu seperti apa? Yang nggak boleh itu tadi untuk namanya itu tidak pakai kapital. Jadi huruf besarnya itu apa ya, kurang dari 3. Contohnya misalkan seperti ini. Nah, yang ini nggak boleh nih. Nah, MU karena cuma 2 ini, huruf kapitalnya itu 2. Harus semuanya ya, minimal 3. Nah, kalau 3 nggak masalah. Kayak gini. Ini boleh ini. Ya, jadi minimal 3 ya. Tapi sebaiknya ya semuanya, harusnya semuanya sih. Kalau nggak semuanya jadinya jelek untuk namanya. Ya, seperti itu ya. Silakan bisa dipraktekkan sendiri, bisa dicoba sendiri, dan bisa dimodif sendiri ya. Ini ya, nanti silakan disesuaikan sendiri. Barangkali yang punya pertanyaan tentang validasi yang lain, silakan bisa tulis di kolom komentar seperti apa ketentuannya. Nanti akan saya berikan cara-caranya di video berikutnya. Terima kasih kepada yang sudah komentar di video saya sebelumnya. Ditunggu yang mau bertanya lagi di komentar di video ini. Cukup sekian, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.